Pak Sande ya. Pak Sande, jam 4 Pak ya? Jam 16 ya? Iya. Oke, saya sholat sebentar. Iya. Ya, terima kasih. Iya, Prof. Ya, jam 4. Ya, terima kasih Pak Rektor. Oke. Cicil.
Mana? Assalamualaikum Pak Warek. Salam. Sudah siap Pak Sande? Siapa Rektor Unimus sudah siap juga. Oke, Pak kita Warek. dimulai saja. Pak Rektor, apa kabar Pak Rektor? Sehat-sehat? Masih di mute Oh, masih Pak Wareknya. Assalamualaikum. Salam. Pak Pak Rektor, Sande. sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu ya. Ya, Pak Didi. Assalamualaikum. Salam. Ini kapan bisa bertemu langsung Pak Rektor? Saya itu awal November itu nguji dokter juga, Di UPI ya? ekstra di UPI, Oh iya iya. tapi secara daring juga. Oh, Ya, tanggal berapa itu? rencana tanggal 5. Tanggal 5 ya, 5 Ya. November. Ya. Ya. 5 November. Ya, walaupun daring kalau bertemu seperti ini kan sepertinya setengah kangen tuh hilang ya. Alhamdulillah Pak Didi jadi bisa silaturahmi ya. Iya. Ini salam hormat dari Pak Rektor. Kebetulan beliau ada acara yang lain jadi belum bisa bersama-sama menyapa Pak Rektor Unimus nih. Alhamdulillah Pak Didi, salam hormat juga. Iya. Ini Semarang gimana COVID-nya Pak Rektor? Alhamdulillah masih terus naik. Belum. Sama dengan Bandung ya. Dengan Bandung ya. Aduh, rata-rata trennya masih naik Pak BR. Ya, ya. Ya, kita lah ya, berdoa bersama mudah-mudahan Iya, ya. cepat. Ya. Kita mulai saja ya Pak Rektor ya. Mangga, mangga, mangga. Ini saya tadi rapat jadi belum sholat soalnya. Mohon izin Bapak akan segera dimulai. Iya, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana inna as'aluka ilman nafi'ah wa qalban kasifah wa amalan sholihah maqbulah wa hayatan thayyibah. Amin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman?
Semoga senantiasa diberikan keberkahan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta relasi kelas mahasiswa prestasi yang dimana hari ini adalah hari kelima pada rangkaian relasi kelas mahasiswa prestasi. Perkenalkan, nama saya Leonita Antini. Teman-teman boleh menyapa saya Leo. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UPI Angkatan 2017 dan diamanahi menjadi salah satu staf di Kementerian Pendidikan dan Pemuda BEM Rema UPI 2020. Adapun agenda hari ini, insya Allah akan ada strategi lolos Mawapres di tingkat nasional pada tahun 2021 yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Mas Ruhi MPD, dan beliau juga adalah salah satu juri di Filmapres Nasional. Peserta diharapkan selama pematerian dilarang menggunakan mikrofon. Selama pematerian juga dimohon untuk kondusif serta luruskan niat untuk ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, alangkah lebih baik kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dilanjutkan dengan membacakan surat-surat pendek ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan di dalam hati. Dipersilakan. Dicukupkan. Alhamdulillah, semoga dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran bisa menambah semangat kita hari ini. Selanjutnya, akan ada sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Direktorat Kemahasiswaan kepada Bapak Profesor Dr. Suwatno MSI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari MC. Suara saya terdengar? Dengar, Pak Direktur. Terdengar, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keynote speaker ya, Profesor Mas Ruhi, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Didi Sukyadi, yang terhormat Bapak Kepala Divisi Pembinaan Organisasi Mahasiswa, Pak Sandi, suaranya menghilang ya? Iya, sepertinya dari tempat Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Warek. Coba ditelepon Pak Sandi. Siap. Kan nama nanti harus sesuai dengan panggilan upami nasi amin apa?
Izin Bapak, apakah dilanjut? Lanjut sajalah, nanti Pak Direktur menyusul. Siap, Pak. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Didi Suryadi MA selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI. Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Unimus, Prof. Mas Surhi MPD, yang sekaligus juga Juri Nasional Pilmapres, dan sekaligus juga alumni UPI. Yang saya hormati Pak Dirmawa yang sinyalnya sekarang menghilang. Yang saya hormati Pak Kadip Pak Sande, BEM Rema, dan jajarannya, juga para peserta yang amat saya banggakan. Pertama, terima kasih atas kesediaan Pak Prof. Mas Ruhi yang sudah bersedia bersama-sama hadir dengan kita di tengah kesibukan beliau sebagai rektor. Saya amat yakin bahwa kecintaan dan komitmen beliau terhadap alma maternya tidak diragukan lagi. Luar biasa, termasuk ketika kemarin beliau menjadi juri untuk Pilmapres tahun 2020 ini. Marilah kita juga bersyukur karena pada kesempatan sore ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama melakukan acara ini. Kemudian Pak Rektor Unimus ini yang saya amat banggakan, UPI ini dalam kaitannya dengan Pilmapres memang langkahnya agak tertinggal dibanding dengan universitas lain. Jadi kemarin itulah prestasi kita yang paling baik yang pernah kita capai sejauh ini. Dan menurut yang disampaikan oleh Pak Rektor sebagai juri, itu ternyata ada beberapa kelemahan yang mesti kita perbaiki. Yang pertama adalah kelemahan dari sisi pembinaan sejak awal. Karena kita memang sekarang ini baru bisa membina pada saat mahasiswa itu Mapres ini sudah masuk ke tingkat nasional. Jadi belum ada pembinaan yang serius mulai dari saat mereka kita pilih di tingkat prodi, kemudian dibina melalui keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan baik nasional maupun internasional. Misalnya PKM, kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain yang jumlahnya ada sekitar 23 di Puspresnas, kemudian ikut seminar nasional, seminar internasional, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Itu memang kita belum secara terorganisir mengarahkan ke situ. Memang yang jadi kendala ada berbagai macam, tetapi menurut saya memang kita perlu mencari cara yang lebih cerdik gitu ya, di tengah keterbatasan dari sisi pendanaan, keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana, karena menurut saya yakin juga di universitas manapun keterbatasan sarana, prasarana, keterbatasan dana itu pasti ada. Tetapi bisa jadi ada yang cerdik menyiasatinya, ada juga yang tidak. Nah, kita perlu berguru kepada para praktisi, para mahasiswa yang sudah berhasil menjadi Mapres, kemudian para juri, kemudian juga universitas lain yang memang sudah berhasil, dan kita tidak perlu malu, tidak perlu sungkan untuk belajar dari siapapun. Karena saya yakin yang namanya kesuksesan itu meninggalkan jejak gitu ya. Jadi kalau kita ingin sesukses siapapun, tentu kita harus tahu bagaimana orang itu mencapai titik kesuksesan. Kalau ingin seperti Jack Ma, ya harus tahu bagaimana Jack Ma bisa menjadi sukses. Kalau kita ingin tahu bagaimana Vladimir Putin bisa menjadi presiden Rusia, tentu kita juga harus tahu caranya, bagaimana jejaknya dia bisa sampai di sana. Kalau kita ingin menjadi Mapres di tingkat nasional, tentu langkah-langkah atau jejak-jejaknya bisa kita tanyakan kepada Pak Rektor kita dari Unimus ini yang juga sebagai juri.
Untuk itu marilah kita ikuti bersama-sama dari sisi mahasiswa, kemudian juga dari sisi Pak Sande sebagai dosen, dari sisi para pembina kemahasiswaan, para wadek, kalau kebetulan hadir pada kesempatan sore ini, kemudian juga Pak Dirmawa, kita bekerja sama nanti strategi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Memang saya barusan rapat terkait dengan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan, itu ternyata bedanya jauh sekali antara anggaran tahun yang lalu dengan tahun 2020 dengan 2021. Itu karena dampak corona ini luar biasa, sehingga bisa jadi turunnya itu kita hanya tinggal 25% saja. Jadi kalau kegiatan kemahasiswaan dulu misalnya ada 1 miliar, ya sekarang mungkin hanya ada 3 miliar mungkin begitu, atau bahkan hanya 2,5 begitu uangnya itu. Nah ini juga mohon menjadi maklum, tapi kita tidak boleh patah semangat. Kita cari cara yang jenius, yang luar biasa untuk menyiasati ini, karena di tengah keterbatasan tentu akan ada jalan yang bisa kita tempuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Direktur, Pak Sande, Bapak Ibu semuanya. Saya nanti mohon izin tetap ada mengikuti, tetapi tentu keluar masuk ada di sini. Mohon maaf kalau tidak selamanya standby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan pembukaan yang sangat luar biasa. Baik, tibalah kita pada acara pematerian kali ini. Pematerian kali ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ada Pak Direktur Kemahasiswaan. Pak Pak. Direktur Kemahasiswaan sudah bergabung lagi. Ya, selamat datang Bapak. Baik, acaranya izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita pada hari ini. Nama Dr. Sande Tantra Paramita SSI MPD, profesi dosen dan peneliti, tempat tanggal lahir Blora, 18 April 1982, kebangsaan Indonesia, untuk keanggotaan pada perkumpulan profesional. Pertama ada di LSP for atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan Olahraga 2017 sampai 2019. Yang kedua ada ASK1 Australia Strength and Conditioning Association Level 1 tahun 2015. Kemudian tahun 2015. Yang keempat ada Forum Dokter Muda Indonesia atau FDMI tahun 2017 sampai 2021, dan selanjutnya ada Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Dokter Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2022. Untuk rincian tugasnya, saat ini beliau aktif menjadi dosen mata kuliah renang, sepak bola, senam, manajemen olahraga, jurnalistik olahraga, isi kebijakan olahraga, analisis digital olahraga, analisis kebijakan olahraga, dan pendidikan jasmani. Kemudian pendidikan ristek, peneliti di Ristek Dikti dan Kemendikbud RI. 3. Pengabdian kepada masyarakat UPI, dan keempat, Kepala Divisi Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kualifikasi umumnya bisa dilihat, luar biasa sekali untuk pendidikannya, kemudian dan catatan pekerjaannya serta pengalaman penelitiannya yang sangat luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari MC, Saudari Leona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Didi Sukyadi MA, yang kami hormati Pak Direktur Kemahasiswaan, Profesor Dr. Suwarno MSI, dan yang kami tunggu-tunggu
kehadirannya untuk memberikan pencerahan kepada kami semuanya, Profesor Dr. Mas Ruhi MPD. Izin saya menampilkan sekilas terkait dengan CV beliau. Beliau adalah mentor saya waktu di Semarang. Kebetulan saya S1, S2 dari Semarang, Pak Rektor. Ya, S3-nya di Jakarta dan saat ini sedang menempuh S1 lagi bidang ilmu hukum begitu. Oke, untuk mempercepat waktu kami akan membacakan sekilas terkait dengan kurikulum pemateri kita. Nama Profesor Dr. Political Education and Citizenship. Beliau emailnya ada 3, ya. Ini menarik sekali. Yang pertama adalah email pribadi, yang kedua adalah email di UNES, dan yang satu lagi adalah email di Unimus. Ya, jadi kalau aktivis, ya, pasti memiliki berbagai alternatif email begitu. Dan beliau sekarang untuk jabatannya sudah mentok ya di 4E, jadi sudah tidak ada lagi 4F dan sebagainya. Dan ini sudah luar biasa sekali. Per 1 Oktober 2015, jadi sudah 5 tahun yang lalu beliau sudah 4E sebagai pembina utama. Untuk profesornya, TMT-nya 1 April 2011, berarti sudah 9 tahun yang lalu. Dan berbagai prestasi nanti bisa kami share terkait dengan CV beliau. Yang menarik di sini adalah untuk pendidikan S1 dan S2 beliau adalah di IKIP Bandung. Ya, ini memang luar biasa sekali. Bandung melahirkan rektor, selain di Unimus ada juga di UNES ya, Prof. Profesor. Ya, terus untuk S3-nya di UNES. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Nanti kita akan share terkait kurikulum vitae. Dan untuk mempercepat waktu, kami mempersilahkan untuk Profesor Dr. Mas Ruki MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sukiyadi MA, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suwatno, ini sahabat lama saya, Direktur Kemahasiswaan. Yang terhormat Ketua Divisi Pembinaan Mahasiswa, Mas Sande, yang ternyata ini alumni UNES ya, baik S1 maupun S2. Yang terhormat seluruh pengurus BEM Rema ya, dan juga di sini saya lihat ada Rumah Prestasi Mahasiswa UPI, luar biasa Pak Watno ya, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, saya senang sekali, berterima kasih sekali sore ini bisa silaturahmi dengan teman-teman sekalian di UPI. Jadi serasa tahun 84 ya, saya berkegiatan di UPI ya, kuliah di sana, lalu S2-nya juga di sana. Dan seperti yang Pak Sandi tadi sampaikan betul bahwa di Semarang ini ada 2 alumni UPI yang jadi rektor ya. Kalau saya di swasta ya rektornya ya, yaitu Rektor Universitas Negeri Semarang, Pak Profesor Dr. Fatur Rahman, ini juga alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi nanti kalau ada dari BEM, teman-teman dari kelompok Rumah Prestasi Mahasiswa UPI ke Semarang, sudah tinggal telepon saya saja. Nanti saya jemput ya. Saya sediakan bus ya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, misalnya akan ke
Borobudur atau ke objek-objek wisata di sekitar Semarang. Ya, silahkan. Tapi saya kira setelah pandemi mereda ya, dan termasuk Pak Direktur ya, Pak Direktur ini kebetulan menantunya juga di Semarang, Mas Sande, dan juga Pak WR ya, Prof. Didi Sukyadi, silahkan kalau ke Semarang kontak-kontak kami lah supaya terjalin silaturahmi ya, sehingga menambah keberkahan kita semua. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah. Tawarannya. Ya, siap. Bapak sekalian yang saya hormati, ya saya sejak tahun 2015 ya, saya masih WR3 waktu itu di Universitas Negeri Semarang. Saya direkrut menjadi salah satu juri mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dan khusus untuk bidang karya unggulan. Karena ada 3 aspek yang dinilai di dalam mahasiswa berprestasi, yaitu gagasan kreatif, kalau dulu adalah karya ilmiah, kemudian bahasa Inggris, lalu yang ketiga adalah karya unggulan. Saya di bidang karya unggulan, kebetulan bareng-bareng dengan Direktur Kemahasiswaan IPB dan juga Direktur Kemahasiswaan UGM ya. Jadi sampai sekarang masih ditugasi itu, dan kemarin terakhir yang Pilmapres 2020. Yang pelaksanaan Pilmapres 2020 agak unik karena semuanya dilakukan secara daring. Saya mohon izin untuk memaparkan ya. Nah, bisa dilihat ya, Pak Sandi ya? Bisa Pak Rektor. Bisa. Baik. Pertama, Anda para mahasiswa, dan saya lihat wajahnya ceria semua, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ini pinter ya, makanya terus Direktur mahasiswanya juga ganteng, Ketua Divisi Pembinaan Mahasiswa juga ganteng ya. Apalagi wakil rektornya, Pak Prof. Didi ya. Luar biasa ya. Jadi memang mahasiswa itu adalah sosok generasi yang akan menjadi penerus gitu. Bahasa kampungnya itu akan menjadi orang di masa depan. Mungkin menjadi aktif sebagai pejabat, sebagai profesional, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu lalu harus selama Anda menjadi mahasiswa, itu harus berkarya, berkreativitas, harus terus melakukan pengembangan diri, ya, harus terus mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri Anda semua, karena bisa jadi Anda nanti akan berprofesi melebihi daripada Bapak Ibu dosen yang sekarang. Ya, Bapak Ibu dosen sekarang. Saudara-saudara, kalau saya teringat masa lalu dengan Prof. Watno ya, sering runtang-runtung bareng itu tidak ada yang mengira bahwa Prof. Watno itu akan menjadi direktur kemahasiswaan. Pak Sandi tidak akan mengira akan menjadi ketua divisi pembinaan mahasiswa UPI lagi. UPI itu kan keren itu ya. Tapi ya itulah ya, bahwa hasil itu tidak akan mengingkari usaha. Makanya saudara-saudara terus dikembangkan, dan apa yang dikembangkan adalah hard skill, kompetensi sesuai dengan keilmuan saudara masing-masing, para mahasiswa, yang bahasa, yang MIPA, yang ekonomi, yang teknik, yang olahraga, ya, hard skill, kompetensi. Tapi juga jangan lupa soft skill.
kecakapan-kecakapan lunak. Dan kecakapan-kecakapan lunak ini diperoleh melalui aktivitas ekstrakurikuler. Ya, Anda aktif di Rumah Prestasi Mahasiswa UPI. Saya waktu jadi mahasiswa belum ada ini. Rumah Prestasi Mahasiswa UPI itu belum ada ini. Ya, belum. Kapan lahirnya Mas Sandi ini? Tahun ini, Oh. Pak Rektor. Oh, tahun ini ya. Wah, Iya. ini gagasannya Pak Direktur ya. Iya, betul. Wah, luar Kebetulan biasa ini ya. kemarin beberapa mahasiswa yang lolos seleksi dari beberapa fakultas dan prodi, kita rintis lagi untuk mengembangkan Filmapres begitu, Pak Rektor. Bagus, mantap ini. Luar biasa punya Rumah Prestasi Mahasiswa UPI ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan di kampus ya, yang lainnya ketika libur pulang ya, kemudian di rumah nyaman, Anda tetap di kampus berkegiatan, dan dalam kondisi seperti ini memang lalu protokol ya, kesehatan dijaga betul, maka soft skill Anda akan terasah. Dan kalau kita lihat, saya kira ini bidang pembinaan mahasiswa ya. Ada olah pikir, olah raga, olah hati, olah rasa. Ya, jadi 4 hal yang ini saya kira sudah lama gambar ini muncul ya. Dan di ajang berprestasi tingkat nasional, seluruhnya ini sudah diwadahi. Olah pikir itu ada PIMNAS, Pak Sande ya. Ada PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ada NUDC, ya, ada ONMIPA, dan sebagainya. Olah hati itu keagamaan, dan saya kira Masjid Al-Furqon, UPI, itu sejak saya mahasiswa itu sudah menjadi pusat kegiatan ya. Saya juga dulu aktivis di Masjid Al-Furqon. Selain aktif di resimen mahasiswa ya, waktu itu YON 11. Nah, di tingkat nasional itu ada Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional. Kebetulan sejak 4 tahun yang lalu di MTQ Mahasiswa tingkat nasional, ini saya juga menjadi sekretaris Dewan Pengawas ya. Sekretaris Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional. Saya tidak tahu karena dulu saya waktu mahasiswa itu pernah juara MTQ remaja tingkat Kota Bandung ya. Tingkat Kota Bandung waktu itu. Jadi lalu ketahuan direkrut jadi sekretaris pengawas MTQ mahasiswa tingkat nasional. Lalu di olah rasa itu terkait dengan pengembangan seni. Event di prestasi di tingkat nasional itu ada Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional. Nah, kemudian yang olahraga ini di tingkat nasional ada yang namanya Pomnas ya. Kebetulan Pak Sande ini sudah bergelut dengan Pomnas ya. Sejak lama. Organisasi mahasiswanya namanya Bapomi Mas ya. Bapomi. Ada ya, Bapomi. Ada Bapomi, ada BPSMI dan seterusnya. Saya dulu 2 periode juga menjadi ketua Bapomi Jawa Tengah ya. Sama-sama menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan di Universitas Negeri Semarang. Nah, lalu Filmapres itu apa ya? Setelah ada berbagai event-event mahasiswa tingkat nasional, di apa namanya intelektualitas, di olahraga, olah hati, olah rasa. Filmapres itu apa? Filmapres itu event tahunan yang memilah dan memilih mahasiswa berprestasi yang bersifat komprehensif. Ya intelektualitas, penalaran, ya olah hati, ya olah rasa, ya olahraga.
Makanya lalu pengukurannya adalah seperti yang sudah kita paham bersama, dikelompokkan menjadi 3 kegiatan penting. Pertama adalah karya ilmiah yang sekarang menjadi namanya gagasan kreatif. Yang kedua adalah karya unggulan, ya, karya ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga bahasa Inggris. Nah, jadi di sana memang berpadu secara komprehensif mahasiswa berprestasi, dan kebetulan saudara-saudara mahasiswa yang berhimpun di Rumah Prestasi Mahasiswa UPI, ini kan mahasiswa berprestasi semua ya. Iya, betul. Dari berbagai fakultas, ini sangat potensial. Di sana berpadu antara soft skill, hard skill, leadership, dan entrepreneurship. Ada empat perpaduan secara sinergis. Ya, saya memang dulu waktu di UNES juga ada, saya menyelenggarakan namanya Papika, Putra Putri Kampus, ya, Putra Putri Kampus. Itu di sana ajang orang cantik-cantikan, ganteng-gantengan. Mas Sandy ini masuk mesti ini. Karena Mas Sandy ganteng ya. Amin. Jadi putra putri kampus, tapi ada syarat intelektualitas juga. Lalu ada syarat untuk memiliki soft skill yang bagus. Ini yang saya bentuk Papika itu untuk menuju kepada kampus entertainment. Sehingga dulu waktu zaman saya WR3 itu kita datangkan band-band besar, ada Chris Patih, ada Changcuters, ada Ungu, ya. Itu semuanya yang menangannya adalah Papika, Putra Putri Kampus. Jadi itu beda, ya. Jadi kalau Anda mahasiswa berprestasi itu memang perpaduan antara soft skill, hard skill, leadership, dan kewirausahaan. Dengan kata lain, para mahasiswa yang berhimpun di Rumah Prestasi Mahasiswa UPI itu adalah calon-calon menantu yang ideal. Kira-kira begitu ya. Anda semua adalah calon-calon menantu yang ideal. Kecuali Mas Sandy, masa jadi mantu lagi ya? Sudah diakui. Sudah diakui ya. Ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau ada para dosen, Pilmapres tahun 2020 ini sistemnya beda. Kalau dulu ada seleksi di tingkat LL Dikti atau Kopertis ya, untuk perguruan tinggi swasta, kalau perguruan tinggi negeri langsung daftar ya. Karena perguruan tinggi negeri kan jumlahnya hanya 123. Sementara perguruan tinggi swasta mencapai 4.620. Mungkin sekarang sudah nambah lagi. Jadi bayangkan perguruan tinggi negeri itu se-Indonesia yang di bawah Kemendikbud itu hanya 123. Nah, dan UPI itu salah satu PTN yang terdepan. Ya. Sementara yang swasta itu ya mencapai 4.620. Yang saya katakan jumlah ini dinamis. Maka dulu itu untuk Pilmapres yang PTN langsung daftar, sedangkan yang PTS itu ada seleksi di tingkat Kopertis. Sekarang namanya LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, ya. Akan tetapi tahun 2020 ada perubahan sistem bahwa perguruan tinggi swasta pun boleh langsung daftar. Ya. Sehingga yang terjadi, Masya Allah, jumlahnya menjadi sangat besar, Prof. Fatno. Jadi biasanya para juri itu menilai kisaran sekitar 115-130. Ya, dari PTN dan PTS. Tahun 2020 dan pertama kali ya, itu
jumlahnya mencapai 646 mahasiswa, 443 program Luar sarjana, biasa. dan 203 mahasiswa diploma. Jadi bayangkan, padahal untuk yang karya unggulan saja, setiap mahasiswa itu mengunggah 10 mahasiswa. 10 karya unggulan. Sehingga kita harus membuka 10 kali 646. 6.460 melihat itu ya. Karya ya. Dari jumlah itu kemudian yang lolos ya, lolos ke tahap 2 menjadi 238, sarjana 174, diploma 64. Lalu dari 238 itu yang lolos ke babak final itu ada 21 finalis program sarjana, 20 finalis program diploma. Aslinya itu 20-20. Tapi begitu sarjana, selisihnya nilai sedikit antara 20 dan 21, dan itu dari Papua. Jadi afirmasi ya, udah masukkan jika ada tambahan 1 finalis. Jadi ceritanya begitu. Makanya sarjana itu ada 21. Ya. Nah, dari jumlah finalis 41, 21 finalis program sarjana dan 2 finalis program diploma, UPI ada semua di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Tepuk tangan. UPI ada semua ya. Jadi ini prestasi yang cukup membanggakan ya. Meskipun tadi Pak WR mengaku perlu dipush lebih lagi ya. Tapi UPI sudah masuk semua. Saya waktu itu juga melihat UPI. Jadi yang saya lihat 2 itu, UNES. UNES gugur ini. Sehingga saya juga tidak enak laporan sama Pak Rektor UNES waktu itu ya. Wah, padahal gimana? Ya, gimana lagi. Tapi kita bangga yang melihat yang kedua adalah UPI, karena saya itu alumni dari UPI atau IKIP Bandung waktu itu ya. Sehingga proses-proses final itu berlangsung dan semuanya dilakukan secara daring. Nah, saudara-saudara, ini tujuan Pilmapres ya, ini tidak perlu. Jadi ini yang tadi sudah ditayangkan ya, tahap final. Nah, time schedule juga sudah ada, syarat. Nah, akhirnya muncul kejuaraan seperti ini. Ya. Jadi yang diploma ini dari PEN Surabaya. PEN ini juara, Pak. Apa namanya? Langganan juara setiap tahun. Jadi nanti kalau dari rumah prestasi sekali waktu share, saya kira bagus juga untuk berkunjung ke PENS ya. Setiap tahun selalu juara ini. Nanti. Kemudian yang kedua dari Politeknik Negeri Padang, lalu juara ketiga dari Universitas Indonesia. Nah, lalu tingkat sarjana yang pertama itu dari UGM, yang kedua dari Universitas Diponegoro, yang ketiga itu dari swasta BINUS ya. BINUS. Nah, yang saya maksudkan 21, 20 plus 1, nah ini kita munculkan, kebetulan orangnya istimewa. Ya, orang Papua ini sebagai penggerak masyarakat untuk mencintai tanah air Indonesia. Makanya kita jadikan sebagai mawapres penginspirasi, ya. Lalu yang kedua, Stefani ini penginspirasi terkait dengan kewirausahaan. Jadi dia seorang mahasiswa tapi sudah
mempunyai outlet di beberapa tempat. Omsetnya juga luar biasa. Ya. Nah, ini yang sarjana kita Mbak Sarah Istiqomah Widya Putri itu berada di urutan 17. Urutan 17, ya. Nah, kalau dari aspek karya ilmiah, lalu dari aspek bahasa Inggris, ya, itu nanti bisa di-create lagi Pak Watno ya, Iya. dan Mas Sandi. Tetapi Iya. dari aspek KU, Mbak Sarah ini yang jelas kekurangannya adalah pada pengalaman internasional. Ya, betul. Pengalaman internasional, ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi untuk saudara-saudara yang tergabung di dalam rumah prestasi, ada yang namanya kompetisi, prestasi itu, prestasi ekstrakurikuler, ada yang namanya kompetisi, ada yang namanya rekognisi. Kompetisi itu 4 hal. Bisa olahraga, bisa penalaran, bisa agama, bisa seni. Jadi kalau juara internasional ya dalam 4 hal itu nilainya tinggi. Apalagi kalau individual. Tapi kalau yang rekognisi, dan ini lebih gampang Pak Watno dicapai, adalah mahasiswa itu melakukan presentasi pada international conference. Ini bisa didesain Pak Watno. Sejak setahun sebelumnya ya? Ya, saya kira mungkin sejak mahasiswa ini awal masuk. Ya, awal masuk. Saya begini, juga di sana diperhitungkan kelayakan dan kepatutan. Jadi kalau dalam 1 tahun, seorang mahasiswa presentasi pada seminar internasional 4 kali, itu jelas tidak layak gitu. Buat makalahnya bagaimana ya. Lalu juga waktu pembagainya bagaimana. Ya katakanlah misalnya setahun 2 kali ya. Kalau didesain semester 2, yang semester 2 itu mulai pada tahun kedua 1 atau 2, tahun ketiga 1 atau 2, sehingga pada semester 6 yang notabene ukuran maksimal mendaftar Mawapres tingkat nasional, itu katakanlah ada 4 atau 6 presentasi di international conference dan diupayakan individual. Pak Rektor, mohon maaf izin bertanya. Ya, kalau konferensinya boleh tidak yang dilaksanakan di kita di Indonesia, tapi kategorinya internasional, atau memang harus di luar negeri? Boleh, di Indonesia boleh. Boleh ya. Internasional itu kriterianya diikuti oleh 3 benua. 3 benua ya? Ya. Kalau diikuti katakanlah Indonesia, Malaysia, ya 2 negara saja, atau hanya 1 benua atau 2 benua, itu masih masuk dalam kategori regional, Pak. Itu kategorinya apakah harus pembicaranya atau pesertanya yang harus ada wakil? Peserta. Ya, peserta. Walaupun ini kadang-kadang juga luput, Prof. Oh iya. Artinya luput begitu nasional meyakinkan oke ya. Dan saya kira UPI ini kan banyak sekali international seminar. Itu berikan porsi kepada mahasiswa. Ya. Ya, kita hanya bimbing. Memang begini Prof, yang baru sering terjadi memang tahun yang lalu kita sampai 18 conference gitu. Kalau tahun ini karena COVID lebih sedikit. Nah, tetapi yang susah itu mencari peserta dari luar. Ya. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa asing yang ada di Indonesia, ada dari UNES, ada dari Unimus, ada dari UNJ, itu bergabung kemudian ikut, itu bisa disebut internasional, Prof? Bisa. Okay. Bisa. Jadi lebih luas ya. Iya. Termasuk katakanlah misalnya
tidak harus sesuai dengan background jurusan mahasiswa berprestasi itu. Ya, ya, ya. Ada misalnya International Conference on Social Studies, lalu dia MIPA, sudah tampil saja di sana, itu mendapatkan penilaian yang tinggi. Ya, ya, ya. Itu, ya. Jadi kriterianya itu bisa 3 negara atau 3 benua, begitu, Prof ya? Ya, 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 ya. ya. Ya, kalau begitu insya Allah kita bisa siapkan khusus untuk mahasiswa nanti ada jatah mengikuti seminar internasional, apakah yang ada di UPI atau yang ada di mungkin Dan di dibiayai Pak Semarang. Warek ya. Ya, kalau ada uangnya ini oleh kita. saya lagi pusing memikirkan uangnya nih. Ya, karena waktu saya kemarin Pak Rektor waktu di Warek 4 itu kan untuk meningkatkan publikasi itu kita harus membuat conference. Ada yang menjadi proceeding, ada juga yang menjadi artikel jurnal. Ya. Nah, sekarang ini saya akan meminta LPPM setiap pendanaan penelitian yang didanai dari UPI ataupun dari Kemdikbud itu harus melibatkan mahasiswa. Mahasiswanya itu saya minta paling tidak 4 ya. Kalau mahasiswa semester 7, semester 5 itu nanti produknya artikel. Ya. Kalau yang semester 1, semester 3 itu nanti produknya bisa proposal PKM. Nah, kemudian itu nanti kita sediakan mau dibuat akun khusus bantuan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan conference. Nah, mudah-mudahan disetujui oleh Pak Rektor dan para warek yang lain. Nah, ini sebab nanti mahasiswa ini bisa mendukung publikasi, bisa mendukung prestasi mahasiswa, dan sekarang saya sudah mengumpulkan ini untuk pelatihan penulisan artikel juga sudah ada untuk mahasiswa di akhir-akhir ini, dan mahasiswa ditargetkan akan mengumpulkan 100 artikel, diberikan pelatihan, mudah-mudahan nanti masuk ke proceeding terindeks Scopus. Nah, kalau ada seperti itu masuk sebagai portofolio mahasiswa yang bisa menambah Filmapres tidak, Pak Rektor? Internasional. Ya, misalnya artikelnya diterbitkan di proceeding terindeks Scopus, itu masuk? Masuk? Masuk. Oke. Nanti saya tampilkan ada yang berbagai macam yang, sebentar Pak. Ya. Sorry Pak WR ya. Ini yang diploma malah dia berada pada posisi mana? Doni 8. Doni Fajar Ramadan ya. Ya. Ini anaknya ikut enggak ini? Pak Sande, Doni ikut ya? Tadi sudah memberikan materi untuk mahasiswa yang lainnya. Sepertinya belum dicek Pak Direktur. Oke. Jadi kalau KU ini ragamnya ini Pak ya. Pencapaian, pengakuan, pengabdian, kepemimpinan yang katakanlah artikel ilmiah di jurnal terindeks ini masuk di sini pengakuan. Pengakuan. Kalau dia itu menokohi pemberdayaan masyarakat, masuk di pengabdian. Kalau dia ketua kepemimpinan ini yang diakui hanya ketua dan sekretaris. Kalau selain itu tidak diakui, katakanlah dia sebagai ketua asosiasi profesi mahasiswa ya, ketua Ikatan Organisasi Mahasiswa Biologi Indonesia, itu nilainya tinggi juga. Nah, kita lihat kalau kompetisi pencapaiannya mau saya itu ini. Jadi ilmiah, seni budaya, olahraga, teknologi sains, inovasi, keagamaan, kewirausahaan. Ini bisa wilayah, nasional, regional, internasional. Ya.
Jadi kalau pesilat-pesilat yang kerap kali mengikuti juara itu akhirnya nilainya tinggi juga itu. Dulu dari Universitas Presiden ya, pada 2 tahun yang lalu, itu seluruh prestasi pencapaian internasional itu silat semua itu. Silat semua. Jadi ini yang prestasi, kemudian yang tidak kompetensi lah, tidak kompetisi. Itu ini Pak, pemakalah, penyaji, narasumber, ya, kemudian kewirausahaan, pelatih, pemberdaya masyarakat, koordinator kepanitiaan, tapi yang ini nilainya kecil ya. Kemudian juga yang bisa didesain ini juga haki. Anak itu menulis buku, ya, menulis buku, kemudian ada ISBN dan diajukan haki. Itu dianggap sebagai nasional. Kalau sendirian berarti individu. Kalau yang tadi artikel masuk di jurnal internasional terindeks, itu dihargai internasional. Ya. Jadi haki ini bisa didesain, ya. Bisa di-create sedemikian rupa sehingga anak-anak kita, para mahasiswa ini punya haki. Ya. Kemudian yang karir di organisasi seperti ini. Jadi ada BEM, internal kampus ya, lalu UKM, ya, BEM UKM, badan semi otonom ini juga di kampus. Nah, kemudian organisasi profesi mahasiswa. Kita itu banyak sekali yang disebut dengan IOM ya, Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis. Itu banyak sekali. Ya, yang organisasi ini sifatnya nasional, bahkan ada yang internasional. Kemudian organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini skornya demikian. Ini yang prestasi, ini yang penghargaan. Jadi, kalau kita meng-create mahasiswa untuk katakanlah tampil ya di international seminar, ini nilainya 8, Pak. Dan ini cukup kontribusinya besar ini. Jadi kalau mahasiswa itu katakanlah 5 kali saja itu sudah menghasilkan 40. Lalu ditambah haki. Ya, haki. Ya. Apalagi kalau dia memperoleh capaian yang bersifat kompetisi. Tapi ingat bahwa kompetisi di sana yang diakui itu hanya juara 1, 2, 3. Juara harapan itu tidak diakui atau tidak dinilai, apalagi finalis. Jadi kalau mahasiswa yang PKM itu dapat emas, dapat perak, dapat perunggu, itu yang bisa dinilai. Sedangkan mereka yang masuk finalis di PKM itu belum bisa dinilai, tidak dinilai. Nah, jadi dengan demikian maka memang betapa yang ini perlu di-create sedemikian rupa, ya, capaian-capaian prestasi yang bisa didesain, ya. Saya katakan didesain. Kalau kompetisi memang harus berjenjang, sedangkan yang penghargaan atau pengakuan itu yang relatif lebih bisa didesain ya. Saya kira kalau dibimbing dengan baik, kemudian mahasiswa itu bahasa Inggrisnya ya standar, saya kira bisa bicara di forum internasional gitu. Nah, lalu ini juga ragam pengelompokan organisasi kemahasiswaan ya.
Jadi yang nilai BEM dan UKM itu lebih tinggi daripada badan semi otonom, ya. Lalu pengurus harian ini yang diakui adalah ketua sekretaris bendahara, ya, bendahara. Nah, kemudian setelah itu nanti diskusi, ya, pada kegiatan babak final, ya, itu akan dinilai penampilan secara keseluruhan, baik social relationship, ya, akan dinilai bagaimana komunikasi, kerjasama, critical thinking, kreativitas, inisiatif, self confidence, ya, kemudian kegigihan, kepedulian dan kepemimpinan. Ini biasanya memang mereka dikumpulkan untuk saling ada interaksi antar sesamanya. Nah, tetapi karena kemarin memang masa pandemi kita semuanya dilakukan secara daring, maka penilaian yang di babak final ini akhirnya disederhanakan. Saya mohon maaf sebentar, ya, ini kok baterainya, sebentar. Mangga Pak Rektor. Udah. Alhamdulillah sudah. Ya, jadi performan keseluruhan para finalis di babak final itu ada penilaian tersendiri, ya. Tapi kemarin karena memang masa-masa pandemi seperti sekarang ini, maka itu dilakukan sesaat, ya, sesaat, dan kalau tidak salah sore sampai malam hari, ya. Saya kira demikian. Monggo Bapak Ibu dan saudara sekalian, barangkali kita didiskusikan bersama. Tetapi saya yakin dengan rancangan dari Pak Warek, ya, Prof. Didi, kemudian Pak Direktur Kemahasiswaan, lalu Pak Ketua Divisi melalui Rumah Prestasi Mahasiswa UPI, ini saya yakin bisa naik ini, bisa meraih, ya, bisa meraih, ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Rektor, sekaligus sebagai juri nasional Pilmapres yang sudah malang melintang di dunia Pilmapres, begitu Pak Rektor. Ini ada satu pertanyaan dari M. Dava Gifari, Pak Rektor, bahwa Bapak sebagai juri Pilmapres nasional pasti sering menemui mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, kekurangan apa yang sering ditemui dari peserta sehingga tidak terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, atau tidak terpilih karena hal apa saja, dan bagaimana peran dari perguruan tinggi dari Ormawa tersebut, begitu? Ya, ini pertanyaannya sulit, ya. Jadi memang begini, penilaian di Pilmapres memang sangat transparan dan saya akui bagus. Jadi pertama memang per aspek, ya, di gagasan kreatif sendiri oleh juri gagasan kreatif,
kemudian di bahasa Inggris sendiri, lalu di KU, di kami sendiri. Kami di KU ada 3 juri. Biasanya setelah selesai masing-masing menjuri secara individual, kemudian di-share-kan antar sesamanya, ya. Apakah ada disparitas nilai yang begitu lebar, ya? Katakanlah misalnya si A menilai Ahmad itu 60, kok si B menilai Ahmad sampai 90, ada apa gitu kan? Itu dibicarakan. Kenapa Anda menilai ini 90? Itu disinkronisasi. Sehingga tidak menghilangkan peluang untuk menilai secara serampangan. Lalu yang kedua, juri yang berasal dari universitas itu tidak boleh menilai pada mawapres yang berasal dari universitas yang sama. Jadi saya tidak boleh menilai dari UNES, ya. Saya tidak boleh menilai dari UNES. Nah, itu. Nah, setelah dari per bidang itu sinkronisasi, kemudian dipadukan dengan presentasi, ya. Nilai KU itu 40%, nilai KU itu dihargai 40%, nilai gagasan kreatif itu dihargai 30%, dan nilai bahasa Inggris itu dihargai 30%. Jadi yang porsi terbanyak itu KU, karena KU itu tidak bisa dibuat sesaat, ya. Harus melalui pembinaan yang long distance, ya. Pembinaan yang cukup panjang, dan itu melalui berbagai upaya, melalui berbagai effort yang cukup serius. Maka dihargai 40%. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan tadi kira-kira apa yang menjadikan mereka tidak terpilih? Persoalannya adalah kita memilih yang terbaik dari yang baik-baik semuanya. Ya, jadi yang tidak terpilih bukan berarti tidak baik, ya. Mereka itu terbaik, hanya memang karena hanya memilih 1, 2, 3, maka dengan berat hati hanya memilih 1, 2, 3. Tapi yang lainnya itu baik-baik. Nah, biasanya yang punya keunggulan mereka yang terpilih itu ada keunikan tersendiri. Ya. Setelah karya unggulan nilainya bagus, gagasan kreatif bagus, bahasa Inggris oke. Apa plusnya? Dia menjadi pemberdaya masyarakat. Artinya ada aktivitas yang memberikan impact secara langsung kepada masyarakat. Satu itu. Lalu yang kedua, seperti yang tadi inspiring person itu punya wirausaha yang dia sebagai mahasiswa tapi punya karyawan dalam jumlah yang lumayan. Ini nilai-nilai plus yang bisa memberikan penilaian tersendiri. Lalu juga kesempurnaan dari program-program atau proyek-proyek yang dibuat pada prestasi-prestasi baik KU maupun gagasan kreatif. Ada upaya pemberdayaan masyarakat. Itu biasanya. Nah, oleh karena itu memang perguruan tinggi itu hendaknya bisa mengkondisikan itu semua. Ya, bisa mengkondisikan. Katakanlah pihak pimpinan, para pembina itu mengkondisikan jalan sedemikian rupa agar bagaimana tercipta si anak itu punya ruang untuk melakukan empowering terhadap masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Sandi dan penanya tadi. Ya, terima kasih Pak Rektor.
selanjutnya ini ada juga pertanyaan bahwa di dalam pemeringkatan itu tadi ada tahap 1, tahap 2, dan babak final. Di mana di babak final itu untuk diploma itu ada 20 peserta dan sarjana ada 20 peserta. Diploma 21, sarjana 20 peserta. Balik, Pak. Terbalik, Prof ya? Ya, sarjana 21. Sarjana 21, diploma 20. Ya. 20. Sedangkan di dalam Puspresnas yang lainnya itu seperti KN MIPA itu untuk medali emas itu ada 3 orang begitu. Nah, ini kalau melihat dari urutan 1 sampai 21 untuk sarjana atau 1 sampai 20 untuk diploma itu kalau dikonversikan dalam peraihan medali itu seperti apa begitu, Pak Rektor? Ya, sampai saat ini memang kami sedang mengusulkan ya. Nanti sekarang kan ini tidak di bawah Dirjen atau Direktur Belmawa lagi ya, tapi sekarang di bawah Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas yang diketuai oleh Pak Asep ya. Kami sedang mengusulkan untuk ada penambahan kategori juara. Ya, kategori juara. Jadi memang selama ini yang ada baru juara 1 itu emas. Juara 2 itu perak, ya, juara 3 perunggu. Lalu yang finalis yang lain hanya sertifikat sebagai finalis. Kemarin muncul juara inspiring ya, juara terinspiratif ya. Nah ini memang sedang kami usulkan ada juara harapan 1, 2, 3. Saya dengan memandang ini penting karena ini kan nanti terkait dengan pengisian SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Dan event-event nasional itu di dalam SKPI itu mempunyai nilai yang cukup signifikan, cukup tinggi, ya. Tapi saat ini memang yang juara itu 1, 2, 3. Lalu juara terinspirasi, kemudian yang lain hanya finalis. Ini yang sedang kami perjuangkan, Pak. Kebetulan di minggu ini nanti akan ada penyempurnaan panduan penyelenggaraan Pilmapres untuk tahun 2021. Gitu Pak Sande ya. Ya. Kemudian ini ada chat Pak Sande. Ya. Ada chat, saya bacakan ini. Apakah ada biaya pendaftaran untuk mengikuti Pilmapres ya? Ini kalau pendaftaran tidak ada, Mbak. Tapi kalau harus mentraktir ketua divisi binaan mahasiswa, diajak ngopi ya dengan Pak Direktur. Jadi tidak ada, Mbak ya, tidak ada biaya pendaftaran karena ini memang semuanya dibiayai oleh negara mana tadi? Cat banyak sekali nih. Bentar. Nah, ini ada yang bertanya juga, ingin bertanya untuk mengikuti seminar internasional itu menjadi peserta atau pembicara? Ya, pembicara Mbak ya. Kalau peserta tidak ada nilainya. Kalau peserta ya. Semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Kemudian jangan lupa itu sertifikat ya dan makalah diunggah. Lalu dari Dava Gifari. Ini yang tadi sudah saya jawab ya. Kekurangan apa yang saya ditemui yang dibacakan oleh Pak Sande tadi. Ya. Ada kemungkinan mahasiswa tingkat 3 tidak bisa mengikuti ajang Pilmapres dikarenakan sedang on the job training ya. Tingkat 3 ya. Ya. Jadi memang
akhirnya memang harus diatur secara internal oleh pimpinan universitas, ya. Artinya bahwa mahasiswa yang diprioritaskan untuk mengikuti Pilmapres itu ada izin seandainya dia sedang mengikuti on the job training. Karena kalau yang ikut masih tingkat 2, apalagi tingkat 1, itu saya kira prestasinya masih sedikit, masih belum terlalu banyak ya, malah belum signifikan. Kemudian iya, tadi yang bayar mana ya? Tidak ada yang ya. Tadi saya lihat model United Nation, Pak Rektor. Enmun ya? Iya, Enmun ya. Bisa masuk. Ini memang pengakuan ya, bukan kompetisi. Itu masuk penilaian. Hanya memang tidak sebesar presenter. Jadi nilainya lebih rendah daripada itu, ada pengurangan. Karena Enmun itu sebenarnya hanya kita mendaftar saja, asal mendaftar itu berkecenderungan untuk lolos itu tinggi. Ya. Dan di sana ya hanya mengikuti kegiatan saja. Tidak membawa makalah ya. Paling-paling lapor kepada Pak WR atau Pak Direktur, Pak, saya mau ke mana, misalnya di Eropa ya, sangunya bagaimana nih Pak? Paling-paling gitu ya. Tapi di sana hanya mengikuti simulasi saja ya, simulasi. Jadi nilainya tidak terlalu tinggi gitu. Ini yang dari Mbak Jannah ya. Saya Siti Raudatul Jannah dari PGSD UPI Tasik. Apakah ada kriteria sendiri untuk event-event internasional yang diterima untuk seleksi Mapres? Oh ya, lupa saya sampaikan. Jadi begini, untuk agar event baik nasional, wilayah, nasional, regional, atau internasional itu diakui, ya, event itu harus diselenggarakan oleh lembaga, ya, oleh lembaga dengan diketahui oleh pimpinan universitas. Kan biasanya ada seminar nasional tentang apa, tapi penyelenggaranya Hima, ditandatangani oleh mahasiswa, itu belum dapat nilai. Walaupun itu bagus, tapi ini kan mahasiswa berorganisasi tingkat nasional, itu belum dapat nilai. Jadi event itu setidaknya diketahui ya, penyelenggaraannya, sertifikatnya sekurang-kurangnya oleh pimpinan universitas. Jadi jangan misalnya BEM menyelenggarakan seminar internasional lalu yang tanda tangan presiden mahasiswa ya, sekretaris BEM. Itu kan tidak terkontrol dengan baik gitu ya. Tapi dengan banyaknya event-event internasional di UPI yang banyak sekali ya, saya juga sering ikut, itu saya kira nanti Pak Watno ada 18 Pak setiap tahun. Ya, itu mahasiswa bisa diikutkan ya. Diikutkan ya. Dan di dalam Mapres ini memang tidak terlalu ketat jurusan apa kok bicara ini, itu tidak. Yang penting ketika ditanya tentang materi makalah yang dipresentasikan, itu menguasai. Dan itu pun tidak lama ketika menanya itu ya. Karena kemarin di dalam final, itu satu orang hanya 25 menit ya. Jadi terlalu singkat gitu. Pak Rektor, itu ada mahasiswa yang di prodi baru, apakah bisa tetap mengikuti Pilmapres? Maksudnya prodi baru gimana Pak? Iya, artinya mahasiswa itu masuk ke program studi masih baru berdiri. Artinya akreditasinya belum A, masih B, apakah itu
dimungkinkan untuk bisa ikut Pilmapres? Oh boleh. Boleh ya? Karena Ada Pilmapres masalah ya? itu tidak memperhitungkan akreditasi selama ini. Jadi yang diperhitungkan adalah prestasi-prestasi yang dihimpun. Gitu. Iya, itu pertanyaan dari Alia Sophia ya, dari EPTK. Ya. Apalagi kalau UPI itu kan, ya. Iya. Apalagi kalau UPI kan sudah ikut APT-nya ya, akreditasi perguruan tinggi. Ya. Bogo, Pak Sade. Pak Rektor, saya boleh bertanya, Pak Sande? Mangga Pak Warek. Mangga. Wah, Prof Didi masih ikut ini. Saya luar itu kan biasa ini. sedang mencari ilmu dari Pak Rektor nih. Karena saya orang baru di kemahasiswaan, Prof. Dan Pak Didi itu mengikuti jejak Pak Rektor. Pak Rektor itu dulu wakil rektor bidang kemahasiswaan. Iya. Ya. Jadi gini Pak Rektor, mengenai strategi, ini kan kalau demikian adanya, berarti kan untuk jadi mahasiswa berprestasi ini harus disiapkan sejak awal mereka masuk ke universitas, gitu. Ya. Nah, apakah di tahap awal itu untuk memilih mapres yang terbaik itu perlu diadakan caranya misalnya seleksi dulu, kemudian dari fakultas X misalnya calonnya si ini untuk angkatan ini semester 1, semester 3, semester 5 itu sudah ada calonnya masing-masing, kemudian kita bina atau bagaimana supaya bisa memperoleh bibit terbaik yang nanti kalau ada seminar kita fokuskan dia ikut, kalau ada kegiatan lomba kita ikut gitu. Iya. Ini mohon masukan Pak Rektor. Didesain ya Pak. Ya. Saya rasa betul Prof. Perlu ada roadmap ya. Roadmap. Jadi katakanlah nanti ini kan sudah ada wadahnya nih, Rumah Prestasi Mahasiswa. Betul. Jadi diseleksi saja dari awal. Mereka kalau seleksi dari awal mereka memang belum punya prestasi. Ya, tapi betul. Potensinya ada misalnya. Lalu dari penelusuran waktu SMA ya, ada. Itu aja sebagai modal. Kemudian dipetakan. Dipetakan atas dasar panduan. Misalnya anak ini disuruh ngarang buku. Ini seminar internasional. Lalu juga dia dikritik lagi untuk kompetisi yang dia punya talenta apa. Ya. Jadi kalau dibuat roadmap semacam itu, nanti saya kira setelah katakanlah terseleksi dari setiap fakultas, misalnya 2 atau 4, kita tugasi wakil dekan 3. Ya, wakil dekan 3 untuk dipantau oleh Mas Sande ya. Dipantau, mungkin wakil dekan 3 juga tidak yang menangani karena wakil dekan 3 urusannya banyak ya. Ngurus yang demo-demo aja kan sudah pusing biasanya. Itu nanti wakil dekan 3 supaya membentuk pembina khusus, task force khusus di bawah koordinasi Mas Sande. Nah, itu setiap sekian bulan dilakukan koordinasi, sudah apa, lalu yang belum apa, sehingga bisa diprediksi selama 3 tahun atau selama 2 tahun kira-kira si A akan bisa memperoleh skor sekian. Si B memperoleh skor sekian. Jadi bisa didesain sejak awal. Saya kira bagus Pak Prof Didi ya. Terima kasih Pak Rektor. Ini kita akan coba ya sebisa kita lah. Tapi saya belum yakin. Tapi kalau tadi Pak Rektor sampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan di tingkat fakultas itu dan prodi bisa sejalan dengan apa yang kita bicarakan sore ini gitu. Ya. Jadi selama ini yang banyak terjadi ini begitu ada pengumuman Pilmapres baru terus cari-cari diadakan seleksi. Setelah ini masuk ke nasional baru kita mati-matian didukung dengan pendanaan dan lain-lain gitu. Nah, iya. Karena begini juga ada beberapa pemikiran yang saya sendiri
kurang setuju begitu. Jadi karena dana terbatas, udah kita kirimkan misalnya tim kita yang peluang jadi juaranya tinggi gitu. Jadi misalnya tim robot nih Pak Rektor, kalau orang lain bisa masuk tuh 6, kemudian 5, kalau UPI kan hanya masuk 3. Kalau masuk 3 itu mungkin peluang juaranya dengan yang 5 kan lebih besar yang 5 begitu. Nah kemudian yang Pilmapres juga kan kita tidak bisa membina sejak awal nih, belum bisa membina sejak awal. Jadi ketika sudah ditentukan, oh ini dia masuk ke nasional, oh ini dia, baru kita adakan camp, di camp di tempat tertentu, kemudian diberi pelatihan, diberi wejangan. Kan mungkin tidak hanya yang instan seperti itu, tapi perlu juga portofolionya dibangun sejak awal gitu. Nah, kalau seperti itu kan perlu dirancang sejak awal roadmap-nya seperti apa. Hanya memang mungkin gini Pak Rektor ya, kalau mahasiswa itu katakanlah satu fakultas dirancang misalnya 5. Nah, tentu kan mahasiswa ini ada kalanya ada yang semester 1 misalnya penampilannya, kinerjanya, akademiknya bagus, kemudian yang lainnya juga bagus, kemudian mungkin misalnya jadi mahasiswa baik-baik gitu ya. Kan mungkin semester 2, semester 3 kan ada atrisi. Jadi ya paling tidak nanti ketika diperlukan untuk Pilmapres, mungkin yang tadinya banyak itu kan tinggal jadi 3, jadi 2, mungkin begitu ya nantinya itu. Iya, akan terseleksi. Iya. Hanya memang juga terkait dengan pembiayaan juga ini Pak Rektor ini. Jadi kita cari cara yang baik tapi efektif gitu. Iya. Saya kira kalau setiap pemetaan setiap fakultas tidak perlu ada biaya ya. Itu kan tugas harian dari para pembina ya. Dari para pembina. Dan ketika itu menjadi sebuah komunitas, sesungguhnya kita telah memilih kader-kader terbaik dari universitas yang manfaatnya tidak melulu hanya Pilmapres, tetapi juga untuk event-event lain. Ya. Dan ini nanti bisa katakanlah difasilitasi beasiswa, misalnya begitu. Iya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, itu Prof. Ya, Pak Warek, Pak Rektor, Pak Direktur, sepertinya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, tetapi karena keterbatasan waktu, ya. Kalau mahasiswa UPI, saya yakin tidak ada yang demo, Pak Rektor, tetapi mereka Alhamdulillah lebih fokus pada prestasi mahasiswa. Amin. Mungkin dari itu yang bisa kami sampaikan dari moderator. Kesimpulannya adalah bahwa strategi lolos untuk mahasiswa berprestasi adalah pada pembinaan gitu ya. Jadi pembinaan nanti yang berjenjang dan berkelanjutan nanti akan berdampak pada prestasi yang akan diraih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pematerian yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Masruki MPD yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sande yang telah memandu pematerian pada hari ini. Baik, akan ada pengumuman terlebih dahulu bahwa untuk kelas Mapres selanjutnya, yaitu kelas terakhir untuk kelas Mapres akan dilaksanakan pada besok hari, Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai telat ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan mohon maaf atas kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi untuk terlaksananya acara ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali ada presensi yang harus diisi. Untuk linknya boleh dilihat di kolom chat. Seperti itu. Nah, dan terakhir juga nih, akan ada sesi dokumentasi nih kepada Akang Tete. Mohon untuk me-on-kan kameranya. Mohon izin Bapak juga. Oke.
Ya, baik. Langsung Untuk kita penutupan nanti ada Pak Wakil Rektor, Pak Direktur. ya. Iya, Siap, siap. siap. Saya Pak pengumuman Marek. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya akan ada 3 kali, karena akan ada 3 kali. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah telah selesai sesi dokumentasinya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, acara selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Saya Rektor, terima kasih. Sama-sama Pak Marek. Matur nuwun. Pak Direktur, matur nuwun. Rektor. Pak Sande. Jazakumullah khairan katsira. Sehat-sehat Pak Rektor ya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi lah nanti pas ini ya 5 November ya. Ya, 5 November. Nanti saya mau memunculkan diri nanti. Ya, Di mangga prodi nih. apa, Pak Rektor, di prodi apa pengujinya? Saya di Prodi PPKN, PPKN. Prof. Sapria. Iya. Pak Prof. Dasim, sorry. Sering hampir setiap tahun ya Pak Rektor ya. Iya, biasanya ya pasti datang sambil mampir di ruangannya Pak Direktur ini. Monggo, ditunggu. Waktu itu sebagai Ketua Prodi ya, di S2. Dulu. Iya. Saya terima kasih sekali Pak WR, Pak Direktur, Pak Sandi, dan para mahasiswa ya. Ya, sama-sama Pak Rektor. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Materi ini nanti saya share ya. Ya. Ke Mas Sande. Boleh. Mas Sande ya. Boleh. Oke, ya. Peserta menanyakan soalnya. Siap, ya. Mohon pamit ya. Monggo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Marek. semuanya. Sama-sama. Atur nuhun Pak Rektor, atur nuhun Pak Marek, Atur nuhun. sama Pak Sande, atur nuhun. Atur nuhun Purnama, Eva, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak. Dan kampus daerah juga, Dava. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia, keren-keren. Sampai jumpa di acara kelas relasi hari selanjutnya, teman-teman. Terima kasih banyak, Teteh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Teh. Mantap, lanjutkan. Terima kasih ya, Kang Teteh.